Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Saya berharap Anda semua tetap sehat penuh dengan sukacita. Apapun situasi hidupmu, tetap percayakan itu semua kepada Yesus. Hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka. Kita juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan dengan nama kita masing-masing. Tinggal bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan seperti yang dilakukan oleh para murid. Mereka bukan orang yang super sempurna. Mereka punya kelemahan. Mereka punya latar belakang masing-masing. Tapi Yesus memanggil mereka. Dan mereka menanggapi panggilan Yesus itu dan mau bekerja sama dengan orang lain. Yudas, yang termasuk orang yang akhirnya mengkhianati Yesus, juga dipanggil oleh Yesus. Kita semua diberi kebebasan. Kita semua dipanggil. Tinggal bagaimana kita mau bekerja sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus memanggil para murid dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mereka diberi kuasa oleh Yesus. Apakah kita juga demikian? Iya. Kita semua diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyebarkan belas kasih dan kerahiman-Nya melalui tutur kata, melalui sikap kita yang membawa kedamaian, yang membawa harapan, yang membawa penyembuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka mari kita sadari akan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita tidak usah fokus dengan hal-hal yang lain, tapi fokus pada tugas perutusan kita, yaitu menyampaikan kerajaan Allah sudah dekat. Jangan sampai hal-hal duniawi membani kita, lalu kita lupa tugas utama kita sebagai orang-orang panggilan yang diutus oleh Tuhan sendiri. Kita mohon rahmat dari Tuhan, agar apapun yang kita lakukan sesuai dengan perintah dan kehendak Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain
atau masuk ke kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kita diutus untuk membawa orang-orang yang tersesat agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Kita tidak hanya diutus untuk orang-orang hebat, untuk orang-orang yang wow, tapi kita diutus kepada orang-orang yang tersesat, termasuk orang berdosa sekalipun. Tugas kita adalah merangkul mereka, seperti Allah yang berbelas kasih merangkul Anda, lalu menuntun mereka kembali kepada Allah sendiri sebagai sumber keselamatan. Kita tidak hanya dipanggil untuk orang-orang benar, tapi kita juga dipanggil untuk orang-orang yang berdosa, membawa mereka kembali untuk merasakan belas kasih Allah. Mari Bapak Ibu, Tuhan memanggil Anda dan saya, dan Dia akan memberi kita kuasa, asalkan kita menyadari kuasa dari Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita kembangkan itu dengan mendekatkan diri kita setiap hari, setiap saat dengan Tuhan, menimba kekuatan daripadanya, agar iman kita bertumbuh. Agar apapun yang kita lakukan, bukan untuk ketenaran kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, betapa berbahagianya kita sebagai orang-orang panggilan Allah. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak karena Engkau telah memanggil dan mengutus kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau kami kurang bertanggung jawab atas panggilan ini dan tidak melaksanakan perutusan kami secara baik. Ingatkan kami selalu melalui setiap firman, agar kami boleh bangkit, tetap semangat untuk mewartakan belas kasih dan kerahiman. Berkatilah kami semua, agar kami juga dalam kehidupan kami membawa sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah yang sakit, berikan mereka harapan kesembuhan. Yang sedang punya pergumulan, berikan mereka jalan keluar. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.